Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kali ini akan kita ceritakan lagi kisah Nabi dan para sahabat. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe, kemudian komentar, beri saran yang terbaik untuk perkembangan kami ke depannya. Bersedia insyaallah. Jadi alhamdulillah teman-teman sekalian, siapa yang tidak mengenal Umar, seorang pejuang agama Islam yang tercantum dalam sejarah Islam, kemudian mati di dekat Nabi SAW, dikubur Nabi SAW. Tapi hadirin melihat teman-teman sekalian, kali ini kita akan ceritakan bagaimana proses masuknya Umar radhiyallahu masuk Islam. Jadi teman-teman sekalian, sebelum daripada Umar masuk Islam, ada kejadian-kejadian sebelumnya yang dimana ketika Islam mulai berkembang di Mekah pada saat itu, banyak orang-orang masuk dalam Islam. Kemudian orang-orang musyrik pada saat itu telah bermusyawarah, berkumpul, termasuk di dalamnya ada Umar. Maka diberikan tawaran, siapa yang mampu membunuh Rasulullah SAW. Ditawarkan siapa yang mampu membunuh daripada Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Umarlah orang yang mengangkat tangannya, yang mau membunuh Nabi SAW, karena saking geramnya agama nenek moyang mereka banyak yang meninggalkannya, kemudian masuk daripada agama Islam. Setelah itu mulai dia berjalan di kota Mekah. Di tengah perjalanan ketemulah satu orang sahabat. Kemudian disapalah Umar, "Wahai Umar, hendak kau ke mana?" Maka Umar katakan, "Saya hendak daripada membunuh Rasulullah SAW, membunuh Muhammad." Sahabat katakan, "Kenapa demikian? Bagaimana kalau kira-kira agama yang dibawa Muhammad itu jauh lebih baik daripada agama nenek moyang kita?" Mendengar pernyataan sahabat ini, dia pun dihardik oleh Umar dan mengatakan, "Saya dengar-dengar kamu juga telah mengikuti Muhammad." Kemudian sahabat katakan, "Wahai Umar, sebelum kau datang kepada Muhammad, kepada Rasulullah SAW, sebaiknya kau datang ke rumah adikmu, melihat daripada mereka." Setelah dia berjalan menuju daripada rumah daripada adiknya, itu Fatimah. Ternyata di dalam rumah Fatimah ini dia sedang halaqah Al-Quran bersama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat ini mendengar, merasakan kedatangan Umar, kemudian cepat-cepat Khabbab ini bersembunyi di balik tirai. Kemudian musab-musab pada saat itu yang dipelajari digulung oleh saudaranya, kemudian disimpan. Kemudian Umar katakan, ternyata Umar sebelum masuk dalam rumah Fatimah telah mendengar daripada Khabbab dan para adiknya ini, iparnya, telah membaca daripada Al-Quran. Kemudian telah masuk dalam rumah Fatimah, adiknya sendiri. Maka dia katakan, "Apa yang kau baca tadi?" Maka Fatimah katakan, "Kami hanya mengobrol-ngobrol, hanya berbincang-bincang saja." Tetapi terlihat daripada mushaf Al-Quran pada saat itu, maka dia langsung mau mengambilnya, tetapi dicegah oleh iparnya, dicegah oleh adiknya juga. Maka dikatakan, "Wahai Umar, sesungguhnya kau sekedar najis, kamu tidak boleh menyentuh mushaf ini." Melihat pernyataan seperti ini, maka Umar katakan, "Kayaknya kau ini sudah memasuki agama yang dibawa Muhammad." Maka iparnya katakan, "Bagaimana kalau agama yang dibawa Muhammad ini jauh lebih baik daripada agama nenek moyang kita?" Mendengar perkara itu, langsung iparnya ditendang oleh Umar, berlumuran darah. Kemudian Fatimah daripada Umar ini langsung menolong suaminya. Setelah ditolong, dia pun kena tamparan daripada Umar. Melihat daripada adiknya ini, tamparan ini kena tamparan, berlumuran juga darah, maka dalam hati Umar kasihan melihat daripada adiknya. Setelah itu melanjutkan memegang daripada mushaf tersebut. Tapi apa kata daripada adiknya, "Wahai Umar, sungguhnya kau dalam keadaan najis. Kalau kau mau memegang mushaf ini, sebaiknya kau mandi dulu." Maka dimandilah ini Umar, mandi dengan bersih. Setelah itu dia membaca daripada surah Toha. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim, maka hati Umar ini merasa tenang. Maka hinggalah sampailah daripada ayat yang ke-14 yang menyebutkan bahwasanya, "Innani anallah la ilaha illa ana." Maka disitulah berkas-berkas daripada hidayah telah masuk dari dalam hati Umar. Maka setelah itu membaca daripada ayat surat Toha, maka Umar katakan,
saya ingin berjumpa dengan Muhammad. Setelah itu keluar Khabbab dari persembunyiannya. Maka Khabbab katakan kepada Umar, wahai Umar, sungguhnya Rasulullah SAW pernah berdoa pekan lalu bahwasanya kuatkan daripada Islam ini dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal sendiri. Tetapi kalau begini karena ceritanya, mungkin doa itu untuk kamu, Umar bin Khattab. Maka diberitahulah posisi daripada Rasulullah SAW pada saat itu, yaitu di bawah kaki Safa, ada rumah di situ. Maka Umar ke sana, melihat dia berjalan, masih terhunus daripada pedangnya. Maka orang yang ada dalam rumah tadi itu mengintip, melihat daripada Umar dari kejauhan, kemudian memberikan kabar kepada Nabi SAW bahwasanya Umar telah datang. Dan di dalam rumah itu pun ada Hamzah, paman Nabi SAW. Dia katakan, biarkan dia mendekat, biarkan dia masuk. Apabila dia membawa kebaikan, maka kita terima kebaikan itu. Tapi apabila dia membawa keburukan, membawa dari ancaman, maka kita akan bunuh Umar dengan pedangnya sendiri. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Umar pun masuk, ingin jumpa dengan Nabi SAW. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW memegang daripada baju Umar dan memegang daripada pedangnya Umar dan mendoakan Umar, ya Allah, tolonglah Islam dengan Umar. Maka setelah jumpa dengan Nabi, bertatapan muka dengan Nabi SAW, maka pada saat itu Umar menjadi Islam, menyembuhkan dua kalimat syahadat, meninggalkan agama nenek moyangnya, kemudian masuk agama Nabi SAW, agama Islam. Jadi keislamannya Umar pada saat itu, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka isi dalam rumah itu takbir, sehingga takbirnya itu terdengar sampai Masjidil Haram. Teman-teman sekalian, setelah itu terdengar pula kabar di daerah Makkah bahwasanya Umar telah masuk Islam. Ini telah kemenangan pertama Islam. Kemudian setelah itu mengecilkan daripada niat daripada orang-orang kafir, melemahkan daripada orang-orang kafir pada saat itu. Maka itu begitulah proses daripada masuk Islamnya Umar radhiyallahu anhu, yang dulunya membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika hidayah sudah masuk dalam dirinya, maka dia membela mati-matian agama Islam. Maka teman-teman sekalian, semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum.